Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan belajar menggunakan React sebagai library JavaScript untuk membangun user interface. Di sini saya akan menggunakan create React App untuk membuat project React kita dengan cara npx create React App. Lalu nama folder di sini akan saya berikan nama React to-do list. Ketika di enter, nanti akan dibuatkan project menggunakan npx, yaitu node package runner, untuk mengeksekusi package create React App tanpa perlu menginstalnya di lokal komputer kita. Jika sudah, nanti akan dibuatkan folder React to-do list sesuai apa yang kita buat sebelumnya pada terminal. Lalu kita bisa masuk ke foldernya. Kita lihat sudah berisi file-file yang dibuatkan dari create React App-nya. Kita bisa buka saja di code editor kita masing-masing. Kita lihat kita sudah disediakan boilerplate-nya untuk kita mulai menggunakan React. Kita bisa coba tes jalankannya dengan cara npm run start atau npm start saja sudah bisa. Ketika kita buat npm run start, dia akan menjalankan development server untuk React kita. Oke, nanti juga dibukakan browser. Secara default dia akan jalan di localhost port 3000. Oke, jika sudah muncul tampilan seperti ini, aplikasi React kita sudah berhasil diinstal dan dibuat dengan baik. Selanjutnya kita akan mulai membuat project sederhana, yaitu to-do list menggunakan React. Pertama kita bisa tutup terlebih dahulu. Kita bisa ke index.js, ini dimana aplikasi kita akan dimulai. Lalu kita punya komponen app.js. Jadi React itu berbasis komponen, jadi kita bisa membuat UI dengan komponen-komponen. Di sini biasanya saya akan mulai dengan mengganti nama dengan JSX, dan awalan untuk sebuah komponen itu menggunakan huruf kapital. Itu merupakan naming convention pada React. Di sini dia ada import logo, lalu tampilannya yang akan seperti sebelumnya. Kita tidak perlu ini, kita bisa delete saja. Kita tes dulu dengan tes, lalu logo kita nggak perlu, kita bisa hapus. Kita save, kita refresh. Nah, ini juga karena kita jalankan di mode development, dia juga auto refresh sebenarnya. Jadi akan muncul tes sesuai yang dia tulis. Kita akan mulai membuat to-do list-nya. Kita perlu membuat tampilan sederhana untuk to-do kita. Di sini saya akan copy saja. Oke. Ini hanya HTML biasa, ada main, heading 1, ada form juga. Lalu ada order list untuk to-do kita. Lalu ini terkonek dengan CSS dengan cara import file CSS-nya langsung ke komponen app kita. Kita bisa lihat di app kita ini. Kita akan hapus, kita akan override dengan style punya kita sendiri. Oke, di sini saya copy saja supaya menghemat waktu. Lalu kita bisa langsung lihat HTML yang sudah terrender dengan baik, lalu stylingnya juga bekerja dengan baik. Ini kita ada input, ada button, ada list, dan ada title. Selanjutnya kita bisa mulai melakukan logic pada to-do kita.
Untuk membuat sebuah to-do list, kita akan mulai dari input kita ini, karena ketika user memasukkan sesuatu jadi to do, maka yang ada di dalam ini kita perlu mendapatkan value dari input ini, dan kita akan menyimpannya ke sebuah variabel di React kita. Untuk membuat hal seperti itu, kita bisa menggunakan React Hook berupa useState, karena pada kasus ini saya akan menggunakan functional component dan bukan class component. Kita bisa menggunakan hook useState. Kita bisa dengan buat variabel call state sama dengan fungsi useState. Kita akan import useState ini dari kita import, kita distract dia, ambil useState nya from, kita mengambil dia dari React. Fungsi ini asalnya dari React kita. Jadi kita panggil useState, kita bisa masukkan initial state nya, berarti state awal sebuah state ini pada komponen ini. Jadi kita buat string kosong karena awalnya kita mau input kita itu kosong. Lalu useState ini akan mengembalikan sebuah array, berarti state di sini akan jadi array. Supaya mempermudah selanjutnya, kita bisa nge-destructure si array-nya itu. Karena useState ini sudah bisa dipastikan akan membalikan dua elemen array. Yang pertama itu adalah value-nya, dan kedua itu adalah function untuk melakukan perubahan pada state ini, untuk melakukan perubahan pada value-nya. Value ini kita bisa buat aja input supaya lebih merepresentasikan untuk value dari input ini. Lalu yang kedua itu ada fungsinya, kita beri nama set input. Kita akan mulai dengan awalan set diikuti dengan nama state-nya yang akan kita ubah. Ini merupakan naming convention-nya. Kita bisa buat sesuka hati kita, sesuaikan yang kita, namun ini yang disarankan. Jika sudah, berarti kita mau menggunakan state tersebut. Jadi state ini sama halnya seperti variabel pada JavaScript, namun state ini bersifat reaktif. Dengan kata lain, ketika state ini mengalami perubahan, maka komponen di sini akan merender ulang untuk mengikuti perubahan tersebut. Jadi selalu update apa yang ada di state-nya. Contoh di sini kita mau buat, kita akan masukkan value-nya, lalu kita pakai kurung kurawal. Di dalamnya kita bisa menuliskan ekspresi JavaScript biasa di dalam HTML kita ini jadinya. Itulah yang dinamakan JSX. Kita bisa menuliskan JavaScript di dalam HTML menggunakan kurung kurawal. Dalam kurung kurawal ini kita mau value-nya input. Berarti nantinya si input ini, elemen HTML input ini akan memiliki value input dari state ini, dengan kata lain akan kosong. Jika kita save, maka akan seperti biasa juga. Kalau kita ketikkan sesuatu, ini nggak akan bekerja. Kenapa? Karena value dari input ini melihat ke state ini yang berisi input, dan ketika kita menuliskan sesuatu, ini nggak akan mengalami perubahan pada state-nya. Jadi kita harus melakukan perubahan pada state-nya setiap kali input kita melakukan perubahan. Kita bisa menggunakan event on change. Berarti ketika input kita mengalami perubahan, seperti user mengetikkan sesuatu, maka kita akan lakukan sesuatu. Kita bisa menjalankan sebuah fungsi yang menerima event. Berarti event di sini merupakan event dari onChange tersebut. Kita mau lakukan set input. Di sini kita mau melakukan perubahan pada state kita. Di dalamnya kita bisa masukkan event.target.value.
Jadi ketika mengalami perubahan pada elemen HTML input kita ini, event onChange akan dijalankan. Lalu kita dapat mengambil eventnya berupa onChange pada input ini. Lalu di event itu kita bisa ngambil targetnya, yaitu targetnya itu adalah si elemen HTML input. Lalu kita ambil value-nya dari value HTML ini. Jadi dengan kata lain, kita melihat value ini berdasarkan state-nya. Lalu ketika input kita ini melakukan perubahan atau user mengetik sesuatu ke dalam inputnya, kita akan melakukan set ke state input kita. Jadi input kita ini akan sinkron dengan state kita. Jika kita save, kita sekarang harusnya sudah bisa mengerjakan sesuatu. To do pertama, oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita akan menampilkan to do yang kita masukkan dari input ini ke to do list kita yang di bawah ini. Yang satu ini karena kita sebelumnya kita hardcode saja di HTML-nya. Oke, pertama berarti kita perlu menampung semua to do yang dimasukkan melalui input. Kita bisa gunakan state lagi, kita namakan dia to do's karena nanti akan lebih dari satu, baru set to do's. Untuk melakukan perubahan pada to do's-nya kita pakai use state. Initial state-nya kita buat array supaya merepresentasikan bahwa si to do's ini nantinya akan berupa array. Selanjutnya kita mau menambahkan input ini ke dalam to do's ketika form kita submit. Kita bisa melakukan hal tersebut dengan cara menggunakan event on submit pada form kita, atau di button juga bisa. Baru di dalam on submit ini kita akan menjalankan sebuah fungsi untuk melakukan submit. Kita akan pisahkan fungsinya ke fungsi di luar sana supaya lebih rapi. Kita mau buat fungsi namanya handle add to do. Kita bisa masukkan ke sini, kita letakkan fungsinya di on submit. Jadi ketika form kita submit, nanti akan jalankan fungsi handle add to do. Sama seperti sebelumnya, on submit ini juga mengembalikan parameter event. Kita bisa tangkap di sini event. Kita butuh eventnya juga di sini. Kita mau prevent default event kita. Jadi form kita ini ketika on submit itu memiliki event dan memiliki behavior default, yaitu dia akan melakukan pindah halaman atau melakukan refresh pada page kita saat itu. Jadi kita akan prevent dia, kita cegat dia supaya tidak melakukan hal tersebut, karena kalau page kita terrefresh maka data sementara pada state kita ini juga selalu akan terreset. Jadi kita tidak mau hal itu terjadi. Satu, kita akan masukkan ke dalam to do's. Kita bisa menggunakan set to do's. Kita mau set to do's-nya jadi apa? Berarti kita mau dia menambahkan sesuatu ke dalam array. Sebelum itu, kita juga mau ketika di dalamnya sudah ada item pada array tersebut, kita mau dia menambahkan dan bukan menimpah. Caranya kita bisa ambil previous state-nya, berarti state to do's sebelum set state to do's ini dijalankan. Kita mau mengambilkan array, kita distract previous to do's ya, baru kita tambahkan to do's baru. Jadi to do's lama itu akan dikembalikan semua, ditambah dengan to do's yang baru. Kita save.
Lalu ketika set to do itu berhasil, kita mau input kita itu kembali kosong seperti semula. Berarti kita bisa pakai set input, baru kita buat string kosong saja supaya dia kembali ke defaultnya, string kosong. Kita sudah bisa menambahkan to do-nya. Selanjutnya kita akan menampilkannya terlebih dahulu supaya kita bisa melihat apakah sudah bekerja atau belum. Kita akan melakukan list to do-nya itu di order list di bawah ini, supaya kita sudah punya hardcode list-nya to do. Untuk melakukan list semua to do yang kita punya, kita bisa membuka kurung kurawal untuk menuliskan ekspresi JavaScript kita di dalamnya. Kita ambil state to do-nya, ini kita buat di atas. Kita mapping dia, kita menggunakan map. Kita ambil to do-nya satu-satu. Kalau kita mau direct return, kita bisa pakai kurung bulat untuk supaya mereturn apa yang ada di dalamnya langsung. Lalu kita yang mau kita return itu adalah elemen li, elemen HTML li. Lalu di child li-nya itu kita kita buka lagi kurung kurawal untuk memasukkan ekspresi JavaScript, kita masukkan dia to do. Jadi ada nanti akan ngeloop semua to do yang kita punya, mengembalikan list yang berisi to do-nya itu. Jika kita save, maka kita coba to do pertama, kita enter, nah akan muncul to do kedua. Kita press button submit juga akan sama muncul to do ketiga. Oke, kita berhasil menambahkan to do. Namun ketika kita inspect, di sini akan diberikan warning pada pada konsol kita, di mana setiap child harus memiliki sebuah unique key. Jadi kita bisa buat dia menambahkan unique key-nya dengan memberikan properti atribut key sama dengan key-nya ini kita mau ambil apa. Karena to do kita ini cuma string saja, nggak punya ID, kita bisa ambil saja indeks ya. Dari fungsi map ini bisa mengembalikan indeks pada parameter keduanya. Kita masukkan indeksnya, karena indeksnya akan bersifat unik. Dan sebaiknya sih sebenarnya to do ini harus memiliki ID-nya masing-masing. Jadi key-nya ini nanti untuk meningkatkan performa kita, performa aplikasi kita, supaya ketika ID-nya sama, dia nggak akan ngerender dua kali. Kita refresh, coba kita buat to do pertama, maka tidak ada error sama sekali di konsol kita, semua berjalan dengan baik. Selanjutnya kita sudah berhasilkan to do, menampilkan to do, menambah to do. Sekarang bagaimana kita mau menghapus to do nya sesuai yang kita pilih. Kita mau dengan cara double klik. Ketika to do nya kita double klik, maka to do tersebut akan dihapus. Caranya sebelum itu kita buat dulu fungsi untuk menghapusnya, handle delete to do. Nanti fungsi ini kita perlu menerima to do index, kita butuh indeksnya untuk menghapusnya supaya tepat yang mana perlu kita hapus berdasarkan indeks. Jadi fungsi ini kita menjalankan ketika kapan? Ketika list kita ini mendapat event on double click, baru kita panggil handle delete to do-nya itu dengan indeksnya. Namun kita nggak bisa melakukan hal ini di React secara langsung. Kita perlu membuat sebuah fungsi dulu, baru mengembalikan fungsi lainnya. Karena jika kita langsung memanggil fungsi ini, nanti dia akan terjalankan sebelum event double click ini terjadi.
Jadi kita nggak mau hal itu terjadi, maka kita akan buat fungsi yang mengembalikan fungsi lagi. Lalu apa yang kita lakukan di delete to do ini? Berarti kita mau menghapus to do ya. Cara untuk melakukan perubahan to do's, kita perlu melakukan set to do's yang kita punya dari sini, state kita. Kita mau ambil to do's kita yang sebelumnya, baru kita mau filter setiap to do-nya untuk mengidentifikasi si to do mana yang mau kita hapus. Berarti kita akan perlu indeksnya juga. Kita nggak perlu to do-nya itu apa, berarti kita bisa skip to do-nya. Kita ambil parameter keduanya itu index, sama seperti map. Lalu kita mau jika indeksnya tidak sama dengan to do index, berarti kita mau mengembalikan state-nya yang baru itu berupa state lama yang difilter berdasarkan indeks, yang indeksnya itu nggak sama dengan indeks yang kita pilih untuk kita hapus. Dengan kata lain, semua to do yang bukan ID yang kita hapus itu akan dikembalikan, dan to do yang kita hapus itu akan tidak dikembalikan dan akan terhapus. Jika kita save, kita balik ke sini, kita coba lagi. Makan, memasak, mencuci, berjemur. Oke, contoh kita mau menghapus memasak, kita double klik memasak, maka memasak akan hilang. Kita ingin menghapus makan, double klik makan, makan akan menghilang. Kita double klik berjemur, berjemur akan hilang, dan mencuci kita double klik, semua akan menghilang. Sekian pembuatan aplikasi to-do list sederhana menggunakan React. Semoga bermanfaat. Terima kasih.